Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul mubarak wal maghfirah. Kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kaffatan ilan nas basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala ta'ala fi ayatil ukhra, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu. Mudah-mudahan engkau menjadi insan yang bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, berkat nikmat yang diberikan oleh Allah di siang yang cerah dan berbahagia ini, kita telah berhasil mengalahkan hawa nafsu, meninggalkan pekerjaan rutinitas profesi kita, semuanya kita tinggalkan, duniawinya kita tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah untuk mengerjakan salat Jumat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah balik dan berakal di setiap hari Jumatnya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari 12 bulan yang ada dalam kalender agama kita, bulan Ramadan mendapatkan gelar Sayyidus Suhur, raja, pemimpin atau penghulu dari segala bulan. Ada beberapa penyebab dan alasannya kaum muslimin. Pertama, karena panggilan puasa itu ditujukan oleh Allah hanya khusus untuk orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, diseru, dipanggil oleh Allah orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sering kita sampaikan kaum muslimin, dalam rumusan ilmu tafsir, ketika ada satu ayat yang diawali oleh Allah dengan kalimat amanu, maka lanjutan dari ayat itu, sambungan dari kalimat amanu itu, apapun bentuk ayat setelahnya, akan menjadi barometer, tolak ukur atau indikator untuk melihat tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 ini, Allah awali ayatnya dengan kalimat amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman. Apa sambungan ayatnya? Apa yang Allah perintahkan setelah kalimat amanu? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka di bulan suci Ramadan ini kaum muslimin,
Siapa di antara kita yang ada mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan di siang harinya, tandanya dia beriman kepada Allah. Nandak namua berpuasa tandonyo indak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya kaum muslimin. Andai kata di depan rumah kita lewat 3 orang pedagang, ada yang jual pakaian, jual sayur atau jual buah, satu lagi contohnya. Lalu kita panggil salah satunya. Hai tukang buah, berhenti dulu sebentar kata kita. Maka otomatis kaum muslimin tukang buah pasti akan berhenti karena memang dia yang dipanggil. Yang jual pakaian dengan jual sayur, bagaimanapun kita akan manggil tukang buah, mereka tidak akan pernah berhenti karena memang tidak dipanggil sama sekali. Maka di bulan suci Ramadan yang dipanggil berpuasa itu oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang beriman, berhenti dulu sebentar kata Allah. Berhenti apa? Berhenti dulu makan dan minum di waktu siang harinya. Yang merasa dirinya beriman pasti akan berhenti makan dan minum di siang hari. Artinya lainnya laksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang merasa diri tidak beriman lanjut terus, jalan terus. Ba'abana orang kama ngecek, ba'abana ustaz kama menyampaikan dalam ceramah, bagaimanapun aturan regulasi peraturan yang dikeluarkan yang dibutirkan oleh Pemko Padang contohnya, dia tetap tidak akan menyalakan puasa bulan Ramadan di siang bulan Ramadan, dan warung-warung kan tetap saja dibukanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertama. Yang kedua, kenapa Ramadan itu digelari dengan Sayyidul Suhur adalah karena Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya ayat pertama Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang berbahagia, karena Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka satu di antara sekian banyak aktivitas ibadah yang bisa kita kerjakan dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan selama Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, beliau selama Ramadan itu berhasil khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Dia awak hendak mana tahu 60 kali, hendaklah kaum muslimin sekali saja selama Ramadan cukup. Luar biasa. Dua. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu digelari dengan Sayyidul Suhur adalah karena pada bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan itu lebih kurang sekitar 83 tahun. Kalau kita analisis usia orang sekarang jarang yang sampai angka itu 83. 50 meninggal dunia, 55 dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya, 60 tahun pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Tapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukti sayangnya Allah, dikasih satu malam oleh Allah sebagai diskon dari dosa-dosa kita, diampuni dosa kita oleh Allah. Maka nilai ibadah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya biasanya di 10 Ramadan yang terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Itulah kenapa kaum muslimin banyak di antara kita dan para pengurus masjid yang memfasilitasi untuk mengadakan i'tikaf di 10 Ramadan yang terakhir mengejar Lailatul Qadar. 3. Yang keempat, kenapa Ramadan itu disebut dengan Sayyidul Suhur? Karena Ramadan adalah ibadah sirriyah. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, yang tahu bahwa kita berpuasa atau tidaknya hanya kita dan Allah. Makanya kalau pura-pura puasa itu gampang ke muslim, mudah sekali pura-pura puasa, tidak akan ada yang tahu. Tapi Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Semua amal kebaikan anak cucu keturunan Adam itu adalah untuknya, illa as-sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya, kata Allah. Hanya Allah yang mengetahui kita puasa atau tidaknya kaum muslimin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, Ramadan digelari dengan Sayyidul Suhur karena Ramadan akan mampu menjadi tameng, menjadi perisai bagi pribadi kita untuk terhindar dari segala macam bentuk maksiat
perbuatan yang mengandung dosa dan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, andai ada yang mengajak kita untuk berbuat maksiat contohnya, ada peluang-peluang untuk mengerjakan dosa, melakukan sebuah dosa contohnya, kita selalu menjadikan Ramadan dan puasa Ramadan itu sebagai perisai bagi kita agar terhindar dari dosa dengan mengungkapkan, maaf ambo sedang berpuasa, maaf saya sedang berpuasa. Selalu kita ungkapkan seperti itu. Maka dengan sendirinya kaum muslimin, ketika di bulan suci Ramadan ini hampir tidak ada maksiat yang kita kerjakan, tidak mau menandatangani yang bukan haknya, tidak mau merap harga contohnya, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya yang sesungguhnya. Ketika perbuatan maksiat, dosa tidak pernah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, dan di saat yang bersamaan banyak pahala dan kebaikan amal ibadah yang kita laksanakan, dengan sendirinya pertama dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan yang kedua abih nan buduk-buduk pada diri wak sadawalanya bertukar aja nan elok. Logikanya seperti ini kaum muslimin. Kalau boleh kita beranalogi, andai di rumah ketika kita bikin minuman, baik itu kopi, teh manis dan sebagainya, satu gelas air yang berisi kopi yang hitam pakai warnanya itu, kita tampung dengan air keran yang ada di rumah dengan wastafelnya kita. Ramadan 30 hari, tampung air di keran di rumah awak dengan menggunakan gelas yang berisi kopi tadi selama lebih kurang sekitar 30 detik lamanya. Setelah 30 detik berlalu, kira-kira pertanyaannya, apa yang terjadi terhadap kopi yang berada dalam gelas? Bantu itu juga hitamnya berkurang kadar kehitamannya atau malah bersih sama sekali? Pasti jawabannya kita akan sepakat mengatakan gelas tadi airnya akan bersih, hilang kopi tadi sedalanya. Kenapa? Tidak ada tambahan kopi selama 30 detik, tidak ada tambahan kopi di dalamnya, dan selama 30 detik kopi cuma satu gelas, tapi air putih bersih yang masuk dalam gelas itu tidak terhitung terhingga berapa gelas, belasan bahkan puluhan gelas yang masuk ke dalamnya. Itulah kaum muslimin, selama puasa kita jauhi maksiat, kita jauhi kemungkaran, kita jauhi dosa, tapi selama Ramadan ini banyak pahala yang bisa kita rauh. Li'annal hasanata fihi mujtamiyah, kata Rasulullah. Semua kebaikan itu ada berkumpul dalam bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulah, ketaatan akan diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabah, semua doa akan dikabulkan. Wa dzunuba maghfirah, semua dosa akan diampuni. Wal jannata mustaqatul lahum, dan surga akan rindu kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya ketika betul-betul melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, bersungguh-sungguh karena Allah, maka Ramadan akan mampu membentuk pribadi, merubah karakter dari nan buruk ke nan elok, dari nan elok kepada yang jauh lebih baik lagi. Maka ketika kita pribadi kita kemudian tularkan, wariskan kepada semua anggota keluarga kita sebagai kepala rumah tangga, ayah, suami, ketika sudah melaksanakan ibadah dengan baik, sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dengan penuh keimanan, wariskan kebiasaan itu, ajarkan aja anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka insya Allah tidak akan pernah lagi kita temukan tawuran remaja kita di Kota Padang tercinta ini. Kalau kita peduli masalah agama anggota keluarga kita kaum muslimin, yang paling kita takutkan itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, amat merugi dan celakalah, kata Rasulullah, ketika Ramadan mendatangi seorang hamba. Amat merugilah seorang hamba ketika Ramadan mendatanginya, kemudian Ramadan pergi melewatinya, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama sudah kita lalui. Sebuah perenungan bagi kita bersama, khusus khatib yang menyampaikan, kira-kira bagaimana adakah dengan pribadi kita hari ini kaum muslimin? Akankah Ramadan ini menjadi Ramadan yang memang betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita sepanjang hidup kita selama ini? Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang jaminan, tidak ada yang tahu kapan muslimin kita akan meninggal dunia. Maka maksimalkan diri kita untuk beribadah. Satu perenungan, puluhan kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di setiap tahunnya. Kita yang sudah berusia 50-an, 60-an, bahkan 70 tahunan usia kita, sejak usia balik berakal, bahkan ketika masih SD pun kita sudah melaksanakan puasa, diajari oleh orang tua kita di rumah dahulunya di kampung. Sampai detik ini puluhan kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi ketika masih ada perbuatan maksiat yang kita lakukan,
masih ada dosa yang kita kerjakan di setiap harinya, masih ada dendam di antara kita, masih ada sakit hati di antara kita, masih ada yang bermasalah hatinya kita. Satu pertanyaan terbesarnya, bagaimanakah dengan Ramadan kita selama ini? Apalagi ketika sudah masuk dalam masjid. Ketika berada dalam masjid, kita akan sadar ternyata kita duduk di tempat yang sama, di tikar yang sama, menghadap ke arah yang sama, menyembah Tuhan Allah yang sama, membaca bacaan yang sama, melakukan ritual ibadah yang sama. Dari situlah kita akan menyadari ternyata kita Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Konsep bersaudara, konsep badun sana itu kaum muslimin, ketika wadudun sana awak nak menyakiti awak, tak akan pernah namu awak untuk membaliknya dong. Kenapa? Nyudun sana awak ibu awak aja. Nah, konsep persaudaraan inilah yang belum tertanam dalam generasi muda kita. Sehingga salah tayangan saja. Hampir tiap malam terjadi tawuran di kota Padang tercinta ini. Hampir tiap tahun tanpa ada belas kasihan yang tersemah mereka. Tidak bisa disalahkan pada guru yang mengajar di sekolah saja. Tidak hanya menyalahkan para dai mubalik yang menyampaikan tausiahnya saja. Karena anak lebih lama bergaul dengan orang tuanya di rumah. Kewajiban kita bersama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menjadikan Ramadan sebagai perbaikan, bulan perbaikan bagi pribadi kita. Maka sering kami sampaikan ke muslimin, talinan tigo sapilin, tungkunan tigo sajarangan, tidak akan pernah bisa dipisahkan untuk tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Datuk ini mama alim ulama, dia pemangku jabatan pejabat di sebuah daerah harus duduk bersamanya untuk masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih berjalan surang-surang, wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah akan tuntun kita, berikan hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, agar mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Fa'tabiru yaumul besar la'alakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah nazkuru wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfir wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa surna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.